Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Rabu tanggal 29 April 2020, di ujung akhir bulan April yang kita berharap akan segera menghadapi hari-hari di mana virus COVID ini berakhir. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, di ujung-ujung akhir bulan ini, sungguh hati kami berharap agar kondisi yang tidak menyenangkan ini, di mana kami tegang dengan virus Corona 19 ini, betapa kami berharap supaya segera berakhir. Kami di tengah-tengah ketidakberdayaan datang kepadamu, memohon pertolongan-Mu. Kami ingin Tuhan terus memberikan ajaran-ajaran Tuhan yang baik pada kami melalui firman-Mu. Agar berdasarkan ajaran ini, kami memandang dunia ini dan kami hidup bersama dengan Tuhan dan sesama. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari Mazmur 134 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Bapak Ibu, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu di dalam hidup selama ini, kapan Bapak Ibu memuji seseorang? Dalam pengamatan saya, rata-rata kita memuji orang ketika orang itu berprestasi. Misalnya di bidang olahraga, atau sains, atau bidang-bidang yang lainnya. Nah, Bapak Ibu, sebagai orang tua, kapan kita memuji anak-anak kita? Anak-anak, sebagai anak, kapan kita memuji orang tua kita? Atau sebagai sesama, Bapak Ibu Saudara, kapan kita memuji orang lain atau sesama kita? Tentu saat hal baik atau saat keadaan baik. Nah, bagaimana dengan Tuhan? Kapan kita ini memuji Tuhan? Kapan kita menyanyikan pujian baginya? Belajar dari para pendahulu kita, seperti Musa. Musa memuji Tuhan, menyanyikan pujian bagi Tuhan saat setelah menyeberangi Laut Teberau. Setelah ia dan bangsa Israel merasakan perbuatan Tuhan yang besar melalui penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kalau Maria, Bapak Ibu Saudara, ia menyanyikan pujian kepada Tuhan atau dia memuji Tuhan justru saat ia mendapatkan tugas yang berat, yaitu harus mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat dunia ini. Kembali saya mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan Mazmur. Pemazmur kita kali ini mengajak umat untuk memuji Tuhan. Bukan seperti ketika kita ini memuji orang atau sesama kita. Ajakan si pemazmur untuk memuji Tuhan seperti di dalam Mazmur 134 ini mengandung dua hal. Hal yang pertama adalah ia mengajak kita umat agar dengan semangat kita datang beribadah kepada Tuhan. Melalui apa? Pertama dia mengajak kita untuk menyanyi dan menyembah Tuhan. Memuji Tuhan dari hati kita yang paling dalam. Menyembah Tuhan dalam keteduhan dan kesunyian. Bapak Ibu, kalau kita mengamati selama merebaknya virus Corona 19 ini, memang dampaknya luar biasa. Ia dapat membuat gereja-gereja menjadi sunyi senyap. Tidak ada pengunjung. Dan memang tidak boleh dikunjungi gereja-gereja. Membuat masjid-masjid
membuat tempat-tempat ibadah yang lain kosong. Nah, Bapak Ibu, kita bisa mengambil makna positif dari keadaan ini. Kita dapat mengambil saat teduh dalam kesunyian kita sendiri. Kita mengambil waktu untuk memuji, menyembah, untuk bersendiri saja dengan Tuhan. Karena itu tinggal di rumah, mengatur waktu-waktu dan tenaga kita di rumah, dan salah satunya adalah berdoa kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan merupakan hal yang baik. Masih dalam poin yang pertama, ketika kita mengambil saat teduh, pemazmur mengajak kita untuk berdoa, menjadi pendoa-pendoa syafaat, mendoakan bagi gereja, bagi pembangunan gereja, bukan pembangunan fisiknya, tetapi pembangunan iman kita, relasi kita dengan Tuhan, iman kita yang mewujud di dalam perbuatan-perbuatan kesalehan sosial kita, iman kita mewujud di dalam sensitivitas kita terhadap situasi dunia ini, terhadap kondisi orang lain yang membutuhkan pertolongan Tuhan melalui kita. Jadi kesempatan kita sendiri di rumah adalah kesempatan yang baik kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita membangun, meminta Tuhan membangun iman kita. Dan iman itu kita wujudkan dalam kesalehan sosial kita. Juga Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bagi keselamatan seluruh dunia, keselamatan kita dan orang yang lain. Itulah yang pemazmur lakukan, mengajak kita pertama-tama untuk menyembah, memuji Tuhan di dalam doa-doa kita, di dalam penyembahan-penyembahan kita. Yang kedua juga Bapak Saudara, di dalam kesunyian dan keteduhan kita datang beribadah kepada Tuhan. Pemazmur juga memberikan kesempatan kita untuk memohon berkat dari Tuhan. Berkat untuk kita, bukan. Memohonkan berkat dari Tuhan untuk semua orang, untuk seluruh dunia. Berkat Tuhan itu senantiasa bersifat utuh. Entah itu menyangkut kesehatan jasmani, entah itu menyangkut kebahagiaan jiwa kita, entah itu menyangkut kebutuhan kita yang lain. Termasuk juga kebutuhan kita untuk senantiasa bertumbuh di dalam relasi yang baik dengan Tuhan, yang kemudian berdampak pada relasi baik dengan sesama. Maka tema hari ini saya memberi mari memuji Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa. Kita menjadi alat Tuhan bagi sesama. Kita juga menjadi alat sesama untuk datang kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, saat-saat kami mengambil saat teduh untuk memuji nama-Mu, untuk menyembah Engkau, untuk membangun relasi yang intim terus-menerus dengan Tuhan. Supaya kami semakin kuat dengan Tuhan, kami juga semakin tahu bagaimana kami harus berbuat bagi sesama kami. Kiranya Tuhan berkenan mendampingi kami dan menerima puji-pujian kami. Doa-doa yang kami panjatkan di rumah kami masing-masing, di tempat tinggal kami masing-masing. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.